Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kembali di podcast Oksigen, obrolan kesehatan paling keren. Bersama saya Kak Silvi, si tukang tanya. Sahabat sehat, pada sore hari ini kita akan membahas penyakit yang berpengaruh terhadap penglihatan penderitanya, yaitu penyakit katarak. Di mana penyakit katarak ini jika tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan kebutaan pada penderitanya. Nah, namun saya sering mendengar di masyarakat banyak masyarakat penderita katarak yang memilih berobat alternatif daripada pengobatan medis karena mereka menganggap setelah dioperasi katarak matanya tetap tidak bisa melihat. Nah, pada sore hari ini kita akan kupas dan kita akan bahas dengan ahlinya satu-satunya, dokter spesialis mata yang mungkin sahabat sehat sudah sangat familiar sekali dengan beliau, yaitu Dr. Iwan Jasananda. Selamat sore, Dok. Sore. Apa kabar, Dok? Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, Dok, silakan menyapa dulu sahabat sehat kita semua, Dok. Halo sahabat sehat semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Iwan Jasananda, spesialis mata yang sekarang bertugas di RSUD Teluk Kuantan. Jadi kita lanjut ke pertanyaan aja ya, Dok? Ya. Nah, ini, Dok, pertanyaan pertama, Dok. Apa sih itu katarak? Iya, kalau kita berbicara mengenai katarak, itu kita berbicara mengenai penglihatan, ya. Katarak itu adalah terganggunya penglihatan kita akibat menurunnya lensa mata kita menjadi keruh, ya, keruh mata, lensa mata kita yang biasanya bening jadi keruh. Itu yang menyebabkan cahaya yang dari luar tidak terhalang masuk ke dalam mata. Jadi penderitanya akan mengeluh kabur, ya, penglihatan akan berkurang. Yang itu yang disebut dengan katarak. Yang penyebabnya adalah menurunnya lensa. Iya, kejernihan lensa itu akan menurun. Menurunnya kejernihan lensa mata. Ya. Nah, kemudian, Dok, apakah katarak ini hanya terjadi kepada orang tua saja, Dok? Kalau katarak itu umumnya memang terjadi pada orang tua, ya, umumnya. Tapi katarak ini bisa timbul pada segala usia, ya. Pada bayi juga bisa timbul. Oh, bisa timbul, ya? Iya, itu namanya katarak kongenital, ya, bawaan dari lahir. Itu biasanya. Kemudian juga katarak yang bisa timbul pada usia remaja. Usia remaja. Iya, biasanya itu memang bawaan dari lahir juga, tapi timbulnya pada usia remaja. Diketahuinya ketika usia remaja, baru tahu dia udah kabur, nampak kataraknya, ya. Kemudian yang paling sering memang pada orang tua. Nah, kemudian, Dok, kapan nih, Dok, seharusnya kita memeriksakan diri kita, Dok? kalau kita memeriksakan diri, umumnya kalau pada orang tua, ya, itu biasanya kalau penglihatan kita udah mengeluh seperti melihat asap, ya, seperti dalam kabut, ya. Mungkin dulu kita pernah ada cuaca berasap, ya. Kayak gitu, udah berasap aja pandangan kita semua. Itu udah termasuk dengan gejala katarak. Iya, itu lebih baik itu diperiksakan supaya bisa menentukan apa tindakan selanjutnya. Tapi kalau mata kabur itu bukan berarti semuanya katarak, kan, Dok? Bukan, kalau mata kabur bukan semuanya katarak, ya. Tapi bisa aja gejala katarak seperti melihat dalam asap. Nanti bisa juga kalau kataraknya ringan kita kasih kacamata dulu. Seperti apa nih, Dok, pengobatan katarak ini, Dok? Apakah hanya dengan satu-satunya cara dengan operasi, Dok? Sampai saat ini kalau untuk katarak, pengobatan yang paling efektif adalah operasi. Operasi. Iya, ya, operasi itulah menukar lensa mata kita yang keruh dengan lensa buatan. Lensa buatan. Lensa buatan, ya. Memang ada yang bilang obat-obat katarak yang bisa menyembuhkan, tapi dalam segi medis cuma obat katarak itu hanya memperlambat proses katarak, bukan menyembuhkan. Jadi satu-satunya pengobatan katarak adalah dengan operasi katarak. Apa sih, Dok, resikonya jika pasien menolak dioperasi, Dok? Karena kan ada takut lah, apalah, segala macam, kan, Dok? Apakah ada resiko yang ditimbulkan dari pasien menolak dioperasi? Iya, itu banyak ya kita temui bahwa
pasien yang umumnya yang tua-tua ya, Iya. disuruh operasi, takut, ya takut ya. Biasanya kalau katarak itu kan kita bagi nanti ada 3 separuh masa ya, imatur, masa dan kelewat masa, hipermatur ya. Hipermatur namanya ya. Jadi imatur sama matur itu sedang bagus-bagusnya dioperasi. Kalau hipermatur udah terlewat masa, itu akan mengganggu, bisa timbul glaukoma, tekanan bola mata tinggi, terganggunya saraf matanya. Jadi lama-lama dia tekanannya tinggi, menekan saraf, terjadi kebutaan. Jadi nanti biasanya kalau kami istilahnya kami di situ, kalau udah angkat tangan, kan disuruh operasi, nggak mau. Kalau udah angkat tangan dia operasilah, kan biasanya itu udah banyak yang kena sarafnya. Jadi dioperasi pun hasilnya juga tidak maksimal. Gitu. Udah terlambat lah kan bilangnya. Iya. Kan pasien cuma aja dioperasi, mata tetap kabur. Sebenarnya karena sudah terlambat. Banyak sudah terlambat. Bisa dijelaskan nggak dok secara singkat aja dok, proses operasi mata itu seperti apa sih dok? Operasi mata kalau sekarang ini ya, kita memakai teknik vakoemulsifikasi namanya ya. Itu operasinya tidak memakai jahitan. Kita pakai alat berdasarkan ultrasound. Alatnya kecil 2 mili cuma ujungnya. Nanti kornea kita ditusuk, dilubangi sedikit 2,5 masuk alat itu. Nanti lensa mata kita itu akan dipecah di dalam. Dipecah sekalian diisap keluar. Ya, jadi tidak utuh, dipecah di dalam. Ya, dengan tekniknya dipecah. Kemudian juga nanti setelah habis kataraknya, kita masukkan lensa tanam. IOL, intraocular lens ya. Itu lensanya ini pakai alat juga, dia bisa berlipat di dalam. Jadi dalam yang 2 mili itu dia masukkan ke dalam, di dalam baru dia kembang. Ya, baru dia kembang di dalam. Nah, baru kita masukkan. Itu yang sekarang. Jadi kan tidak perlu jahitan. Yang 2 mili itu paling kita udamkan sedikit dan tidak perlu jahit ya. Dan juga setelah operasi tidak perlu nginap, balik. Kalau zaman dulu sebelum ada Veko itu yang pakai jahit. Harus dijahit ya dok? Iya, yang pakai jahit. Yang banyak orang yang nggak mau sekarang yang pakai jahit. Takut dijahit. Takut dijahit, iya. Karena banyak nih dok dari sahabat sehat kita takut dioperasi mata karena ada jahitan. Ternyata tidak dijahit ya dok? Iya, kalau sekarang tidak dijahit. Kalau dulu memang dijahit, karena tekniknya dulu lensa mata kita itu utuh dikeluarkan. Ini besar dibuka, nanti dicongkel, lensanya utuh keluar. Jadi lensa kan besar, jadi kalau kecil kan nggak mungkin besar keluarnya. Makanya harus dijahit. Ya, dijahit seperti itunya. Jadi dengan berkembangnya teknologi operasi mata sekarang tidak lagi memakai jahitan. Iya, tidak memakai jahit. Kemudian dok, apakah ada efek samping dok dari operasi katarak ini? Sebetulnya setiap ada tindakan ya, biarpun di mata di mana kan pasti ada efek samping ya. Yang paling efek samping yang bisa timbul misalnya setelah operasi timbul infeksi. Infeksi. Nah, infeksi bisa aja terjadi karena di kamar operasi ada yang tidak steril misalnya kan, itu bisa aja. Kemudian bisa infeksinya di rumah, ya mungkin tidak bersih, membersihkan atau ya higien pasien lah di rumah yang kurang, jadi bisa terjadi infeksi. Itu biasanya matanya merah, mulai bernanah itu kan. Kemudian ada juga mungkin komplikasi yang lain, tekanan bola matanya tinggi, mengeluh sakit kepala kuat. Itu setiap tindakan pasti ada. Tapi setiap orang mungkin berbeda. Ya, setiap orang berbeda, dan mudah-mudahan bisa diatasi. Kalau secepatnya diperiksakan bisa diatasi. Terus dok, apa saja nih dok kegiatan atau tindakan kita yang boleh dan tidak boleh setelah kita operasi katarak ini dok? Setelah operasi katarak itu perawatannya memang agak ya tidak terlalu sulit, tapi tidak boleh mata itu kena air. Oh, belum boleh kena air. Ya, 1 minggu. Oh, 1 minggu. 1 minggu ya. Cuma mata yang tidak boleh kena air ya. Jadi kadang pasien ada karena tidak boleh kena air matanya nggak mandi-mandi seminggu. Itu. Jadi mungkin
leher ke bawah bisa mandi kan. Nah, kemudian juga tidak boleh sujud, Oh, belum boleh sujud. belum boleh sujud ke bawah. Itu akan menyebabkan sakit nanti ya. Sujud selama seminggu juga. Selama seminggu. Ya, seminggu juga. Kemudian yang lain, kalau dia operasi mata kanan, kalau tidur tidak boleh miring ke kanan. Oh, miringnya ke kiri. Ya, miringnya ke kiri. Ya, miringnya ke kanan. Kemudian juga mengangkat berat, Oh, belum mengangkat beban boleh berat ya. Misalnya dia ngangkat air yang berat atau kerja di kebun Nah, angkat-angkat. ada pengaruh ke otot mata gitu ya, Dok? Enggak, ngedan. Oh, ngedak gini ya. Ngedan gitu kan. Nah, jadi tekanan bola matanya tinggi. Nah, itu yang perawatannya. Yang paling penting itu 1 minggu ya. 1 minggu. Hmm. Nah, kemudian nih, Dok, apakah setelah operasi ini, Dok, penglihatan kita bisa kabur kembali, Dok? Karena nih banyak di masyarakat kita kan, Dok, setelah dioperasi kok mata tetap kabur. Apakah ini operasinya gagal gitu, Dok? Ya, bisa saja terjadi kabur ya. Itu tergantung pengaruh gulanya atau tensinya. Jadi kita hilangkan kataraknya, baru nampak di dalamnya sarafnya ada kena, ya, ada kena. Jadi itu yang kadang banyak terjadi setelah operasi dia tetap kabur. Jadi karena ada penyakit penyerta yang lain. Penyerta ya, Dok? yang lain, Bukan ya. hanya katarak. Ya. Kemudian nih, Dok, apakah penyakit katarak ini bisa dicegah, Dok? Sebetulnya penyakit katarak pencegahannya, kita bicara pencegahan, mungkin kita hanya perlu dari makanan sehat, makanan kita yang buah-buahan yang mengandung vitamin A, pokoknya yang ada zeaxanthin, lutein namanya, dari buah-buahan segar yang anorganik kalau bisa. Yang anorganik. Iya, ya. Organik ya. Yang Organik berarti, Dok? Organik ya. Anorganik yang memakai Iya, pestisida. yang organik itu banyak mengandung antioksidan ya. Sebab pencegahan katarak ini banyak ya. Bisa karena merokok. Merokok juga bisa menyebabkan katarak ya. Kemudian gaya hidup itu tadi, yang makanan daging-daging yang berlemak, yang banyak kolesterol, itu bisa juga. Kemudian kebiasaan, ada kadang orang sitrol ya, obat tetes sitrol, kan kadang bebas dipakai terus. Juga ya, Dok? Itu penyebab bisa memicu katarak ya. Kadang kan obat mata bebas dijual, ya, di tetes itu Kabur-kabur sedikit tetes. itu penyebab memicu jadinya katarak. Jadi kalau bilang pencegahan katarak, emang pola makan aja, pola makan, istirahat, kemudian olahraga, kemudian juga sekarang gadget dikurangi, gadget. Iya. Kemudian juga ada penyebabnya sinar UV. Oh, sinar UV. Nah, misalnya kalau terlalu terik, kalau di luar jangan banyak kalau enggak pakai kacamata. Jangan beraktivitas terlalu lama ya, Dok? Di terik matahari. Ya. Ini terakhir nih, Dok. Ya. Berikan tips, Dok, untuk sahabat sehat kita dalam menjaga kesehatan, baik itu yang telah katarak ataupun yang belum. Tipsnya, kalau yang belum katarak ya, itu sebagusnya memeriksakan matanya secara rutin. Paling kurang 1 kali setahun, atau mau sekali 2 tahun juga tidak apa-apa. Jadi bisa dilihat apakah sudah ada gejala mengarah ke katarak ya. Nanti kita kalau yang katarak ringan masih bisa kita obati untuk mencegah dia supaya jangan cepat kataraknya. Jadi kita tahan katarak sedikit. Jadi kita obat, kita kasih kacamata, itu mudah-mudahan tidak cepat kataraknya jadi kabur. Ya kalau udah dibandingkan dengan udah ada katarak, udah diobat paling setahun nanti udah masak dia kataraknya, ya. Apalagi dengan pola hidup kita kan, pola hidup sekarang semua instan ya, Dok? Semua serba instan ya. Yang dijaga itulah makanan kita harus yang banyak yang mengandung antioksidan banyak dari sayur-sayur organik tadi, buah-buahan, tomat, wortel. Kan dari dulu orang tua kita bilang tuh mata minum jus tomat, jus wortel katanya kan, karena itu banyak mengandung vitamin A.
Ternyata banyak juga lagi makanan lain yang banyak mengandung seperti bayam. Bayam bisa juga, kemudian beras coklat. Beras coklat. Ya, beras apa tuh? Beras merah atau beras coklat? Beras merah ya. Beras merah. Beras merah. Beras merah itu organik, itu bagus. Sahabat sehat, sudah cukup panjang obrolan kita pada siang hari ini. Mungkin bagi sahabat sehat yang masih memiliki banyak pertanyaan kepada Dr. Iwan, sahabat sehat dapat mengunjungi beliau di Poliklinik Mata RSUD Teluk Kuantan setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis ya, Dok? Mungkin seharusnya Senin, Rabu, Jumat. Oh, Senin, Rabu, dan Jumat. Ya. Nah, sebelum kita menutup obrolan pada siang hari ini, kita minta dulu dokter untuk memberikan statement closing, Dok. Baiklah sahabat sehat semua, kalau kita bicara katarak ya, nanti kalau kita sudah dibilang diagnosa sama dokter dengan penyakit katarak ya, itu jangan takut, jangan cemas, karena katarak walaupun sebagai penyebab kebutaan tertinggi, tapi itu bisa disembuhkan ya dengan operasi ya. Operasi sekarang tidak perlu menunggu katarak itu masak ya. Sekarang teknik yang terbaru, separuh masak pun sudah bisa dioperasi dan hasilnya akan lebih bagus. Kalau menunggu masak itu namanya lensa kita itu udah keras ya, udah keras. Jadi dengan teknik sekarang yang kita Veko itu yang keras itu agak susah ya, susah membuangnya dibandingkan dengan yang separuh masak sebentar selesai, hasilnya lebih bagus. Jadi jangan takut, kalau sudah divonis katarak ya dianjurkan operasi, lebih baik kita operasi saja. Jangan menunggu masak, jangan menunggu kita dipapah jalan ke rumah sakit, lebih baik secepatnya operasi ya. Jangan takut operasi Jangan katarak. takut operasi katarak. Tidak dirawat, tidak dijahit. Tidak dirawat dan tidak dijahit. Oke, sahabat sehat. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya video ini kepada saudara dan kerabat Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan jangan lupa follow seluruh akun media sosial kami. Saya Kak Silvi, si tukang tanya, bersama Dr. Iwan Jasananda. undur diri. Jangan lupa isi harimu dengan oksigen, obrolan kesehatan paling keren. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih.